Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 201-205. Setelah membicarakan masalah ini, beberapa petinggi pindah ke topik berikutnya. Jenderal Kunlun, dewa perang legendaris yang melindungi negara, telah lama berada di Suzhou dan Hangzhou, dan kita belum pernah bertemu satu sama lain. Aku sangat malu, Lei Qianju berkata tanpa daya. Iya, kita semua ingin bertemu, jangan membicarakan hal lain, hanya untuk melihat wajah Jenderal Kunlun. Han Xiaokun juga berkata. Fu Longxing tersenyum dan berkata, jangan katakan itu kamu, bahkan Shen Wansan, orang terkaya kami, secara pribadi mengundang Jenderal Kunlun, tetapi dia ditembak balik oleh pistol. Pada saat ini, Zheng Xiangkun juga tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin tidak percaya jika saya mengatakannya. Apakah orang dengan jabatan tertinggi di daerah militer Suhang? Akibatnya, saya belum melihat Jenderal Kunlun sampai sekarang. Dia aktif di daerah militer Suhang dan bahkan mengadakan militer latihan. Dia melewatkanku dan dipindahkan ke pasukan grup nomor 1. Fu Longxing terkejut. Kamu belum melihatnya, ya Tuhan. Sejujurnya, identitasku tidak cukup di depan Jenderal Kunlun. Bahkan Mayor Jenderal Qinglong dan lainnya yang satu tingkat lebih rendah dariku. Aku harus bersikap sopan saat melihatmu. Ini adalah pasukan terkuat di Tiongkok. Kata Zheng Xiangkun. Qianju dan yang lainnya menggelengkan kepala karena kecewa. Kami menyerah. Kamu bahkan tidak bisa melihat Lao Zheng, apalagi kami. Zheng Xiangkun tiba-tiba tersenyum misterius. Tidak, ada kemungkinan ya. Dalam beberapa hari, akan ada upacara pelantikan Panglima tertinggi daerah militer Suzhou Hangzhou, dan Jenderal Kunlun pasti akan datang untuk berpartisipasi. Upacara ini memiliki kuota untuk orang-orang dari masyarakat, dan kamu bisa melakukannya, kata Zheng Xiangkun. Benarkah? Hebat, kita juga bisa bertemu Jenderal Kunlun. Beberapa orang sangat bersemangat. Qin Zhenglin tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Jenderal Kunlun tidak hanya berusia kurang dari 30 tahun, tetapi juga tidak memiliki pasangan. Kebetulan cucu perempuan saya Qin Yanran masih lajang, dan dia cocok untuk Jenderal Kunlun. Dia adalah berbakat dan cantik, lebih besar dari. Yu Bukun langsung menolak. Apa yang kamu pikirkan? Apakah cucuku jahat? Apa yang kamu katakan seperti kita tidak punya cucu? Beberapa orang lainnya menolak. Bahkan Zheng Xiangkun ingin ikut bersenang-senang. Saya juga punya cucu perempuan. Dan dia tentara. Bukankah kesempatannya lebih baik? Gadis untuk bergabung dengan tentara saat itu, Lei Qianju menangkap ikan lain dan berkata sambil tersenyum, ayo mulai bisnis. Dalam 3 hari, grup Junlin dan grup keluarga Ye akan berganti nama menjadi grup Yunting. Lihat berapa kati dan tailnya, Li Ziran tahu semua tentang grup Yunting. Kudengar Lunang Xuan adalah paman Yunting. Tidak heran dia membantu kami mengatasi kesulitan. Apakah kamu tahu tentang ini? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu Yunting punya paman seperti itu. Ye Junlin hendak tertawa. Orang-orang ini benar-benar bisa menebak. Qilin 7 atau 8 tahun lebih muda dari Lu Yunting. Bagaimana dia bisa menjadi paman Lu Yunting? Kudengar upacara penggantian nama grup Junlin akan diadakan dalam 3 hari. Apakah kamu ingin pergi dan melihat apa yang terjadi? Karena Li Ziran sibuk mendirikan perusahaan baru, dia penasaran. Jadi dia bertanya pada Ye Junlin untuk melihatnya. Oke, aku akan pergi dan melihat-lihat, tanpa Li Ziran berkata. Ye Junlin akan berpartisipasi. Ye Junlin memutuskan untuk mengajak Lu Suewen dan istrinya untuk berpartisipasi juga. Dia datang ke area Villa Dongfang Real Estate, dan saat mengunjungi kedua tetua, dia juga memberitahu mereka tentang masalah ini. Dalam 3 hari dia akan menjemput mereka secara langsung. Begitu dia meninggalkan area villa, dia bertemu langsung dengan Chen Jingxuan. Dia hanya menemani klien untuk melihat suite. Kebetulan aku sedang tidak bekerja. Jika kamu baik-baik saja, bolehkah aku mentraktirmu makan malam?
Chen Jingxuan tersenyum, memikirkan keadaan darurat terakhir. Ye Junlin berjanji untuk menebusnya. Oke, kalau begitu pergi makan, tapi aku akan mentraktirmu, kata Ye Junlin. Ye Junlin dikirim oleh seseorang tanpa mobil. Saya tidak punya pilihan selain duduk di dalam mobil Chen Jingxuan. Hotel ini dipesan oleh Chen Jingxuan, restoran Cina kelas atas yang hanya untuk anggota. Tidak ada anggota yang pasti tidak dapat memesan makanan. Maaf, Mas Chen telah memesan semua kotak malam ini, hanya lobi yang tersisa. Staf memberitahu Chen Jingxuan tanpa daya. Chen Jingxuan segera menatap Ye Junlin dan meminta pendapatnya. Aula adalah aula, tidak apa-apa, Ye Junlin mengangguk. Pada akhirnya, keduanya duduk di kursi dekat jendela. Chen Jingxuan adalah pelanggan tetap di sini, dan dia memiliki pemahaman umum tentang selera Ye Junlin, dan beberapa hidangan yang dia pesan semuanya adalah favorit Ye Junlin. Ye Junlin makan dengan sangat baik. Kakak senior Chen benar-benar kamu. Pada saat ini, sebuah suara terkejut datang. Dua pria bersetelan jas dan sepatu kulit berdiri, dan salah satu dari mereka memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Ye Junlin merasa sedikit akrab dengan pria ini. Aku teringat, itu adalah Wang Qianfan, murid SMP-nya. Belakangan, Wang Qianfan lulus dari Departemen Keuangan Universitas Jinling di ibu kota provinsi. Sebenarnya dia tidak bisa masuk grup Junlin, tapi Ye Junlin belajar di sekolah dan direkrut untuk masuk. Setelah insiden Ye Junlin, Wang Qianfan tampak netral di permukaan, tetapi sebenarnya termasuk dalam faksi si Hongfei. Chen Jingxuan sangat mengganggu siswa ini, telah mengejarnya. Terutama setelah dia menjadi populer di King's Landing Group, dia berpikir bahwa dia layak untuk Chen Jingxuan. Saudari Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini manajer Wu dari grup Tiansheng. Kami sedang mendiskusikan proyek senilai 100 juta yuan. Wang Qianfan memperkenalkan manajer Wu yang berada di sebelahnya. Ketika manajer Wu melihat Chen Jingxuan, tatapan serakah muncul di matanya. Saat ini, Wang Qianfan tiba-tiba melihat Ye Junlin. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum sadar, dan tanpa sadar berkata, "Tuan, kamu, tidak, apakah Ye Junlin ada di sini?" Kamu, atau saudara Ye, dari, dia tidak memenuhi syarat. Iya, kamu masih mengenaliku, Ye Junlin tersenyum. Wang Qianfan hanya bisa dianggap setengah pengkhianat. Ada banyak pengkhianat seperti itu di grup pendaratan raja. Mengambil kesempatan untuk mengganti nama, dia ingin membersihkan departemen lama King's Landing Group. Sudah lama sejak grup Junlin mengambilnya kembali, tetapi ngengatnya masih ada. Haha, tentu saja aku bisa mengenalimu, betapa mulianya kamu saat itu. Ketika aku pertama kali bergabung dengan pekerjaan itu, aku bekerja sebagai sopir dan juru parkir untukmu. Wang Qianfan dengan jelas mengingat peristiwa tahun itu. Selama masa pemerintahanmu, Ye Junlin, aku berkembang sangat biasa-biasa saja. Kamu sepertinya tidak pernah memikirkan persahabatan antara saudara dan saudari kita. Yang harus aku lakukan hanyalah pekerjaan kotor. Setelah kamu pergi, statusku sangat tinggi. Setelah digunakan kembali, kemampuan saya akan ditampilkan. Saya sekarang adalah wakil direktur departemen pemasaran. Wang Qianfan menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata, sayang sekali. Saya berada di posisi tinggi. Tetapi Anda bukan bos saya lagi. Sekarang hanya engkau yang menyemir sepatuku. Ye Junlin dan Chen Jingxuan saling memandang, keduanya tertawa. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku telah mengecewakanmu, aku bosmu sekarang. Saat Ye Junlin mengatakan ini, Wang Qianfan tertegun. Setelah bereaksi, dia mencibir dan berkata, kamu Junlin, lelucon internasional apa yang kamu buat? Bos langsung saya adalah Xiao Yilong, Kepala Departemen Pemasaran, dan bos saya adalah Tuan Lunang Xuan yang baru saja membeli grup Junlin. Apakah kamu punya hubungan denganmu? Ye Junlin tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan senyum di bibirnya. Ekspresi Wang Qianfan berubah, dan dia menunjukkan senyum mengejek, kamu Junlin.
Kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu adalah Tuan Lunang Xuan yang misterius, kan? Lakukan denganmu, terlebih lagi, namanya akan segera diganti, dan itu tidak ada hubungannya denganmu saat itu. Ye Junlin menyesap anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah itu penting atau tidak, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Wang Qianfan berhenti berbicara dengan Ye Junlin. Sebaliknya, dia menatap Chen Jingxuan, saudari Chen, bagaimana kamu bisa bergaul dengannya, apakah kamu tidak tahu, dia dipenjara selama 6 tahun untuk pemerkosaan, dan sekarang dia masuk dalam daftar hitam industri. Dia ditakdirkan untuk tidak mencapai apa-apa. Selain itu, dia punya istri, suami, masih mengganggu Anda, tujuannya tidak murni. Anda tidak boleh tertipu jika Anda jatuh ke tangan sampah semacam ini. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Wang Qianfan tampak khawatir. Manajer Wu di sebelahnya membantu dan berkata, ya, Miss Chen memiliki karir yang sukses, dia muda dan cantik. Anda harus segera menemukan pria yang baik untuk dinikahi, jika tidak, Anda akan selalu dihukum oleh beberapa bajingan, pelecehan. Misalnya, saudara Xiao Wang baik, muda dan menjanjikan, sangat cocok untuk Nona Chen. Chen Jingxuan berkata dengan wajah dingin, maaf, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan urusanku. Selain itu, saya pikir King's Landing sangat bagus, dan dia mengundang saya untuk makan malam. Wang Qianfan tiba-tiba tertawa, saudari Chen. Apakah Anda benar, Ye Junlin mengundang Anda untuk makan malam? Meja yang Anda pesan adalah semua hidangan khas ini restoran. Setidaknya 20.000 yuan, kan? Berapa yang akan dia bayar untuk itu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Chen Jingxuan sangat marah. Wang Qianfan hanya bisa pergi dengan marah bersama manajer Wu. Setelah itu, Ye Junlin dan Chen Jingxuan pergi. Wang Qianfan segera mengikuti. Apa, si brengsek ini bahkan tidak punya mobil? Apakah Anda masih mengendarai mobil Chen Jingxuan? Wang Qianfan memarahi dengan marah. Manajer Wu bahkan mengeluh, saudara Wang, saya tidak menyalahkan Anda. Anda tidak dapat dibandingkan dengan tahanan reformasi melalui kerja paksa. Wang Qianfan membanting tembok dengan keras, cucu ini terlalu pintar, saya harus menemukan cara untuk memperlakukannya dengan baik. Ngomong-ngomong, mata Wang Qianfan tiba-tiba berbinar. Dalam 2 hari berikutnya, grup Junlin sedang mempersiapkan upacara pergantian nama, dan keributan menjadi semakin keras. Lagi pula, itu adalah hanya satu yang bisa menjadi ancaman kamar dagang Suzhou Hangzhou. Suatu hari sebelum upacara, Ye Junlin menerima telepon dari orang tak dikenal. Setelah menjawab panggilan tersebut, ternyata dari Wang Qianfan. Halo, pemimpin lama. Yang mengejutkan Ye Junlin adalah Wang Qianfan sangat sopan. Pemimpin lama memberitahu Anda kabar baik. Setelah grup Junlin mengganti namanya besok, gaji dan tunjangan semua karyawan grup Junlin akan meningkat antara 20% dan 40%. Bawahan lama umumnya mendapat kenaikan 30%. Kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan terima kasih hanya untuk berterima kasih. Pemimpin lama, Anda tidak bisa menolak pemimpin lama. Protagonis dari jamuan penghargaan malam ini adalah Anda. Bawahan lama Anda semua ingin bertemu dengan Anda. Ye Junlin memikirkan sesuatu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Oke, aku akan pergi, dia setuju. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Di malam hari, di kotak terbesar Galaxy Dynasty Hotel, lusinan eksekutif dari grup Junlin berkumpul, dan mereka mengadakan jamuan terima kasih. Secara khusus, ada beberapa baris sampahnya di gerbong makan, setidaknya puluhan botol. Para eksekutif ini semuanya adalah mantan bawahan Ye Junlin. Sejak Si Hongfei menghilang, posisi wakil presidennya diambil oleh Lin Wanying. Lin Wanying dulunya adalah sekretaris pribadi Ye Junlin, seorang elit yang dipilih oleh Ye Junlin dari 1.000 orang. Kemampuannya super kuat, kalau tidak, dia tidak akan dipromosikan dari sekretaris menjadi wakil presiden. Wanita ini telah merayu Ye Junlin beberapa kali, bahkan menggunakan media untuk menyebarkan skandal antara dia dan Ye Junlin.
yang hampir memutuskan hubungan antara Li Ziran dan Ye Junlin. Kemudian, setelah ditusuk oleh Ye Junlin, dia diturunkan ke tingkat akar rumput untuk memulai. Wanita ini selalu menyimpan dendam, dia berpartisipasi dalam kebangkrutan perusahaan Li Ziran. Nyatanya, dengan statusnya saat ini, dia sama sekali tidak tertarik pada Ye Junlin. Tapi Wang Qianfan berkata bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mempermalukan dan menginjak-injak Ye Junlin, jadi dia tetap datang. Dia hanya ingin melihat seperti apa pria yang dulunya superior itu sekarang. Orang lain yang datang adalah Xiao Yilong, Direktur Departemen Pemasaran, Sui Ti, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, Zhang Zhaofei, Direktur Departemen Hukum, Song Yuliang, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, dan sebagainya. Orang-orang ini pernah menjadi target pelatihan utama bawahan Ye Junlin. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan Ye Junlin, orang-orang ini tidak bangkit dengan sangat cepat, dan mereka memiliki masa pelatihan yang relatif lama di tingkat akar rumput. Mereka tidak mengerti usaha keras Ye Junlin. Mereka semua merasa bahwa bakat mereka kurang dihargai, dan Ye Junlin dengan sengaja menekan mereka dan tidak mempercayakan mereka untuk digunakan kembali. Setiap orang memiliki dendam terhadap Ye Junlin. Jadi ketika Ye Junlin dipenjara karena kecelakaan, orang-orang ini langsung mengkhianati dan memilih atas nama keluarga Xiao dan keluarga Ye. Adapun loyalis Ye Junlin lainnya, mereka yang mati akan mati, dan mereka yang dipaksa pergi akan dipaksa pergi. Xiao Yilong dan yang lainnya sangat cakap, dan mereka semua duduk di puncak posisi lapisan. Hingga saat ini, mereka tidak berterima kasih atas kebaikan Ye Junlin, tetapi merasa bahwa Ye Junlin menindas dan menindas mereka. Ada banyak kebencian terhadap Ye Junlin, apalagi setelah Ye Junlin pergi, mereka mendapat gaji tinggi dan menjadi eksekutif. Ini semua salah Ye Junlin. Ye Junlin hampir menghancurkan hidup mereka. Singkatnya, kelompok orang ini, pada masa pemerintahan Ye Junlin, semuanya tidak diketahui, tapi setelah Ye Junlin pergi, masing-masing memiliki gaji tahunan 1 juta dan telah mencapai puncaknya. Mereka sering berkata, "Terima kasih Ye Junlin karena telah dipenjara. Apakah kamu di sini?" Semua orang menunggu dengan cemas. Di masa lalu, Ye Junlin dan Lu Yunting memiliki gaya kerja yang ketat. Mereka bekerja di bawah Ye Junlin, dan mereka bahkan tidak berani saling memandang. Sekarang Ye Junlin, yang agung seperti dewa, telah menjadi orang biasa. Mereka menantikan bagaimana Ye Junlin melihat mereka sekarang. Yuki menginjak-injak Ye Junlin di bawah kakinya. Apa hal yang keren untuk dilakukan? Oh, pemimpin lama kita ada di sini. Wang Qianfan berkata sambil menyeringai. Di belakangnya, Ye Junlin datang. Dengan tangan di belakang, dia tampak tenang dan tenang. Bahkan ada aura agung yang memancar dari tubuhnya. Banyak orang yang hadir hampir kehabisan nafas. Semua orang terkejut sesaat, tetapi mereka tidak menyangka auranya masih ada. Semua orang awalnya berencana untuk mempermalukan Ye Junlin segera setelah mereka melihat Ye Junlin, tetapi mereka tidak menyangka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lin Wanying adalah orang pertama yang membuka adegan itu. Dia menginjak sepatu hak tinggi dan mendatangi Ye Junlin. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye favorit saya, Anda keluar dari penjara, seberapa buruk, tempat itu paling cocok untuk Anda. Mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa tahun lagi? Saya sarankan Anda tinggal di sana selama sisa hidup Anda." Satu kalimat begitu tajam sehingga udara di dalam kotak membeku. Menteri Personalia Song Yuliang mencibir, "Benar. Bukankah Tuan Ye menganjurkan semacam manajemen militer di masa lalu? Penjara ini sangat cocok untukmu." Sui Ti, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, juga tertawa, "Benar. Tuan Ye sangat menyukai kehidupan penjara. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal selama 6 tahun. Yang lain menyapa pemimpin tua itu dengan sapaan yang menghina. "Tolong, Tuan Ye tersayang," Lin Wanying tertawa.
Ye Junlin memasuki kotak itu dan melihat bahwa itu telah diatur secara khusus. Beberapa spanduk juga dipasang di dinding depan. Spanduk pertama, terima kasih Ye Junlin karena berada di penjara. Kami tidak akan memiliki hari ini jika Anda tidak di penjara. Spanduk kedua, Ye Junlin, kami ingin Anda tinggal di penjara selamanya. Dengan mobil sampahnya di sebelahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Yang membuat semua orang kecewa, Ye Junlin tidak menunjukkan kemarahan setelah melihat spanduk ini. Semua orang meminta Ye Junlin untuk duduk, dan yang lainnya berkumpul. Lin Wanying berkata, Tuan Ye yang terhormat, saya benar-benar harus berterima kasih. Selama masa jabatan Anda membiarkan saya mulai dari bawah, gaji saya lebih dari 4.000 yuan sebulan, dan 50.000 yuan setahun. Tahukah Anda, sekarang berapa gaji tahunan saya? 50 juta, 50 juta penuh. Sueti juga berkata dengan dingin, saat itu Anda menekan kami dengan keras atas nama pelatihan, dan gaji saya saat itu bahkan tidak 10.000, dividen setidaknya harus puluhan juta. Xiao Yilong, Direktur Departemen Pemasaran, juga berkata dengan marah, Ye Junlin sangat menghargaimu. Dulu aku mengendarai mobil aki untuk bekerja, tapi sekarang aku mengendarai Lamborghini untuk bekerja. Zhang Zhaofei, Direktur Departemen Hukum, bahkan memiliki mata merah. Kamu Junlin, ini semua salahmu, hampir menghancurkan hidup kita. Lihat ini seberapa sengsara kita sebelumnya, semuanya salahmu. Song Yuliang berteriak, surga, buka matamu, dengan bajingan sepertimu di penjara, kesempatan kita telah tiba. Yang lain juga berkata dengan dingin, sejak keluarga Xiao dan keluarga Ye mengambil alih, seberapa baik kelompok pendaratan raja berkembang, sekarang nilai pasarnya 7 miliar. Tiba-tiba Ye Junlin tersenyum, ini hanya meningkat 3 miliar dalam 6 tahun. Apakah kamu merasa sangat bangga? Ini, semua orang tercengang. Ye Junlin melanjutkan, grup Junlin tumbuh dengan kecepatan 4 miliar pada tahun pertama, dan pertumbuhannya berlipat ganda kemudian. Kami telah melakukan model ekonomi, 6 tahun kemudian, Junlin Group jika nilai pasar kurang dari 50 miliar, itu akan gagal. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang terdiam. Mengenai potensi grup Junlin saat itu, orang-orang ini adalah target pelatihan utama, dan mereka tahu kurang lebih, memang demikian. Tapi sejak Ye Junlin di penjara, yang pertama grup Junlin pertumbuhan negatif terjadi di tahun kedua, dan pertumbuhannya lambat dalam beberapa tahun berikutnya. Itu karena mereka tidak tahu bahwa teknologi inti dan keunggulannya telah diambil. Semua orang tercengang saat melihatnya. Wang Qianfan segera berkata, kamu Junlin, apakah kamu kentut? Apa yang Anda katakan adalah hipotesis, bagaimana bisnis bisa mengandalkan asumsi? Bisakah Anda menjamin bahwa Anda akan selalu menghasilkan uang dan tidak kehilangan uang? Lin Wanying bereaksi, dan mencibir, ya, benar, pasar berubah begitu banyak setiap tahun, banyak hal yang tidak terduga, Sue. Tixiu mengerutkan kening. Ye Junlin, sejujurnya, bahkan jika grup Junlin tumbuh menjadi 50 miliar, terus kenapa? Kami selalu diperas oleh Anda, dan kami pasti tidak akan mendapatkan sebanyak itu sekarang. Zhang Zhaofei dan Song Yuliang berkata bersama, ya, tidak peduli seberapa baik Anda berkembang, apa hubungannya dengan kami? Bisakah kita menghasilkan sebanyak yang kita lakukan sekarang? Bersambung.